Kalau kali ini Jokowi konon kabarnya sebenarnya dia punya sakit itu parahnya parah, namun masih kesana kemari. Ya Bung, dan itu bukan suri teladan yang patut kita perhatikan. Bukan suri teladan yang patut kita perhatikan. Perjuangannya tidak pernah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Termul kalian itu ya berpikirlah sedikit. Merdekalah sedikit. Cari uanglah sendiri. Cari uanglah sendiri, jangan menjadi abdi dari kekuatan durjana semacam itu. Ya Bung, salam Bung. Salam dari TV Anak Bangsa. Dan sesudah salam, saya ingin mengajak kita semuanya menyatakan sumpah Bung. Namanya Sumpah Rakyat Indonesia. Itu karena rakyat selalu ditipu, rakyat diperas-peras oleh penguasa, dan penguasa dolim Bung. Karena itu mesti ada sumpah rakyat Indonesia. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Sumpah Rakyat Indonesia. 1. Berbangsa satu, bangsa yang menyalakan tradisi, mengadili mantan presiden dan keluarganya yang korup. Jelas Bung. 2. Bertanah air satu, tanah air yang bebas tindak kriminal, korupsi, pelanggaran etika dan moralitas bangsa. 3. Berbahasa satu, bahasa yang melawan musuh kemanusiaan dan keadilan. Bung, saya kira ini penting bagi kita. Saya kira penting bagi kita. Ini ada di dalam sumpah, dan sumpah ini sebenarnya isinya semangat menjalankan mandat konstitusi. Barang siapa yang melanggar hukum, ya diseret pengadilan. Presiden, mantan presiden, wakil presiden seret, diadili. Nah, itu Bung, isinya 3 itu tadi. Dan tiap mulai podcast saya akan bacakan Sumpah Rakyat Indonesia. Itu akan berulang-ulang. Ini akan menjadi suatu mantra, ya saya menyebutnya. Ini mantra bagi rakyat Indonesia. Supaya pemimpin itu gregeli Bung. Pemimpin itu supaya ketakutan menjadi pemimpin bangsa. Sehingga mereka takut bertindak korup, takut dipermalukan. Nah ini yang penting. Ini yang penting Bung. Sumpah Pemuda tempo hari tahun 28 itu sudah monumental membangun bangsa, membangun tanah air, membangun bahasa. Sekarang kita dalam urusan besar ini kita bicara tentang karakter building. 3 sumpah kerakyatan tadi itu namanya karakter building. Nah, begitu Bung. Kira-kira itu akan bagus bagi kita semuanya. Bagi kita semuanya, rakyat yang tersia-sia, rakyat yang terinjak-injak oleh kaki para penguasa durjana, kaki para penguasa yang merampok kekayaan rakyat. Kita bebas dari injakan kaki mereka yang tidak pernah berpikir tentang rakyat,
dan kerakyatan. Kalau kita bicara tentang rakyat dan kerakyatan, Bung, isinya itu yang paling pokok keadilan sosial. Dari situ, keadilan sosial. Udah, pokok begitu. Dan sekarang pada hari ini kita bicara tentang Jokowi lagi, Bung. Itu tidak akan habis-habisnya. Jokowi senang nangkring di media. Dia punya kepentingan, punya termul-termul yang mendukung dia. Jadi begini, Bung, intinya. Kalau termul itu mengaku rakyat Indonesia, ya mereka dengan sendirinya turut berpikir mengenai sumpah rakyat Indonesia ini. Ini sumpah ini menyangkut kepentingan mendasar. Kepentingan apa? Ya kepentingan bangsa, kepentingan tanah air dan rakyatnya semuanya. Ini begitu. Nah, ini Jokowi itu di Timor. Tempo hari saya keliru. Setelah kacau balau gagal total di Lampung, saya kira dia tidak berani lagi melangkah, tapi tetap melangkah ke Timor. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Itu yang paling timur di tanah air kita, Bung. Itu yang paling timur. Nah, udah itu dia di sana, itu yang menggerakkan orang, Bung, seperti di Lampung. Kita belum dapat beritanya dari lapangan. Orang-orang yang menganggap Jokowi itu sahabat raja-raja, itu nanti dulu, Bung. Itu raja apa? Raja apa? Di Jawa itu ada namanya Rojo Godong. Ya Rojo Godong itu untuk kartu itu, Bung. Kartu remi itu ada satu lembar namanya Rojo Godong itu. Nah ini ada yang lain lagi. Kalau dalam konteks kesehatan itu ada raja yang mengerikan, Bung. Sangat mengerikan. Namanya Raja Singa. Bayangin itu, Bung. Jokowi kawannya Raja Singa itu. Nah, ya bolehlah. Tapi kalau Jokowi menjadi kawannya raja-raja di Nusa Tenggara Timur, ya saya inginlah mengingatkan para raja di sana. Raja-raja di sana itu kan rakyat Indonesia yang dengan sendirinya jika mendengar sumpah kerakyatan semacam tadi itu, ya mereka akan merasa terpanggil. Ya merasa terpanggil, Bung. Rakyat itu manusia merdeka. Rakyat Indonesia hidup di negara Indonesia yang merdeka. Ya jiwanya mesti sudah merdeka. Rakyat, sebelum ada kata rakyat Indonesia itu kita sudah ada penduduk, ada bangsa, ada etnis-etnis, ada kerajaan-kerajaan. Mereka itu orang-orang merdeka. Rakyat-rakyat di kerajaan-kerajaan, orang merdeka. Rajanya, Bung, rajanya merdeka. Rajanya merdeka. Nah kalau zaman dulu raja-raja di berbagai wilayah tanah air, itu raja-raja itu orang merdeka. Mengapa di zaman kayak begini menjadi tidak merdeka secara sosial, tidak merdeka secara politik, tidak merdeka secara kebudayaan? Kalau mereka merdeka, kalau mereka ini punya jiwa yang sungguh-sungguh merdeka, tidak akan terjajah oleh omongan apapun, tidak akan terjajah oleh uluran program bantuan sebesar apapun. Tidak. Itu tidak, Bung. Mantan presiden kita ini masih kesana kemari jualan anaknya,
Bung, mari kita perhatikan dengan seksama. Para presiden sesudah disebut mantan, istirahat total dari dunia politik. Ya mikir politik tapi tidak campur tangan dalam urusan tata pemerintahan, tidak campur tangan dalam urusan politik partai, tidak campur tangan dalam urusan mencalonkan siapapun dia. Tidak. Apalagi kalau seorang mantan presiden celila-celili ke sana kemari mencalonkan anaknya. Begini Bung, para termul itu, apa Anda betul-betul tidak bisa berpikir agak jernih, barang sedikit saja, bahwa tingkah laku Jokowi ini bukanlah tingkah laku politik yang layak kita simak, yang tidak layak kita perhatikan. Karena ini isinya merusak tatanan. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Jokowi, kita semuanya tahu Bung, kita semuanya tahu detail-detail urusan yang berhubungan dengan korup. Setiap orang dipanggil ke pengadilan, mereka masing-masing menyebut keterlibatan Jokowi. Tapi dunia pengadilan, yaitu kejaksaan, kehakiman, kepolisian, sampai saat ini mereka masih menjadi abdi Bung, abdinya Jokowi. Mau tidak mau, kita harus akui itu, mereka abdinya Jokowi, dan Presiden Prabowo akan dengan mudah mengalihkan posisi mereka menjadi abdi Jokowi itu menjadi tokoh-tokoh, menjadi pemimpin bangsa yang merdeka. Kalau kali ini Jokowi konon kabarnya sebenarnya dia punya sakit itu parahnya parah, namun masih kesana kemari. Ya Bung, dan itu bukan suri teladan yang patut kita perhatikan. Bukan suri teladan yang patut kita perhatikan. Perjuangannya tidak pernah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Termul kalian itu ya berpikirlah sedikit, merdekalah sedikit, cari uanglah sendiri, jangan menjadi abdi dari kekuatan durjana semacam itu. Saya kira Bung, sumpah ringkas dalam 3 ungkapan tadi itu dengan gagasan bagaimana mainan politik yang kotor dari Jokowi mempengaruhi pihak sana sini. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya langkah-langkah Jokowi itu tidak diberkahi oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah, dan intisarinya sudah saya kemukakan tempo hari. Intisarinya ada pada lambang gajah, lambang hancur luluh, lambang kekalahan mutlak yang memalukan, kehancuran yang memalukan. Sifatnya macam gitu Bung. Dalam surat Al-Fil itu bukan hanya sumpah Allah, itu tindakan Allah. Tindakan yang memberi gambaran sangat transparan dan jelas. Barang siapa dolim akan keteter. Jokowi Bung, akan tiba masanya kocar kacir Bung. Tidak bisa celila-celili ke sana kemari. Saya kira kita ringkas saja. Ringkas sampai di sini. Salam dari TV Anak Bangsa dan salam sumpah kerakyatan yang tadi. Terima kasih Bung.